Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Wahid, absen 16 dari kelas 11 KAB. Di sini saya akan mempraktikkan khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah SWT. Karena pada hakikatnya apa yang kita cari dan kita lakukan di dunia ini semuanya kembali kepada tujuan yang satu, menghamba kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia dikenal sebagai makhluk moral yang perilakunya merefleksikan keyakinan hidup yang dianut. Dalam Islam, iman dan amal, keyakinan dan perilaku harus sejalan. Tidak ada fondasi moral yang lebih kokoh daripada keimanan kepada Allah. Salah seorang filosofi Jerman mengatakan, barang siapa mencari sistem moral yang paling kokoh, dia tidak akan menemukannya kecuali dalam ajaran agama. Apa itu kejujuran? Apa itu asyidik? Dan kenapa kita diwajibkan untuk selalu berlaku jujur? Seorang muslim diwajibkan selalu berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinannya. Sebab sesungguhnya kejujuran itulah yang akan mengangkat seseorang ke level derajat yang sangat tinggi, baik di hadapan Allah SWT ataupun di hadapan makhluknya. Kejujuran adalah akhlak yang sangat mulia, karena jujur ini tidak akan melekat kecuali pada diri orang-orang yang memiliki hati yang lurus. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar selalu mendekat dan membersamai orang-orang yang jujur setelah memerintahkan untuk bertakwa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh para nabi. Bahkan, kejujuran inilah karakter pertama dan yang utama yang selalu tampak pada diri setiap nabi. Sejak sebelum diutus sebagai seorang nabi. Dengan berbekal akhlak kejujuran inilah para nabi diutus oleh Allah SWT untuk memerangi segala bentuk kedustaan yang telah menyeret manusia menuju jurang kejahiliahan. Jamaah Jumat rahimakumullah, jujur itu memang berat, karena memang kejujuran itu sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang yang positif dan kuat. Oleh sebab itu, setan selalu berusaha mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjerumuskan manusia menjadi seseorang yang tidak jujur. Selalu ada bisikan-bisikan dari setan berbentuk jin dan manusia yang mengintai setiap saat, dan mereka membisikkan ke telinga kita untuk berlaku dusta dan khianat. Tujuan setan hanya satu, yaitu menghancurkan kepribadian positif manusia.
sehingga ia tersesat selama-lamanya. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran ini. Karena inilah salah satu pintu yang digunakan setan untuk menjerumuskan kita, menumbuhkan benih-benih pengingkaran dan pertentangan, benih kebencian antar sesama, benih permusuhan, dan akhirnya umat pun terpecah belah. Jamaah Jumat rahimakumullah, derajat kejujuran tertinggi adalah kejujuran lisan. Menjaga lisan untuk tetap jujur adalah upaya yang cukup berat. Sebab untuk merealisasikan kejujuran lisan ini, seseorang harus senantiasa memperhatikan informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu sebelum menggerakkan lisannya untuk berucap. Derajat kejujuran yang kedua adalah kejujuran dalam niat dan keinginan. Setiap bentuk niat, keinginan, perencanaan, motivasi untuk berbuat, seluruhnya jujur diniatkan demi Allah SWT. Derajat kejujuran ketiga setelah kejujuran lisan dan kejujuran niat adalah kejujuran perbuatan. Kejujuran ini juga cukup berat, karena seseorang dituntut untuk selalu menyelaraskan antara perbuatan yang ia lakukan di hadapan manusia lain dengan perbuatan yang ia lakukan dalam kesendirian. Derajat kejujuran keempat adalah kejujuran dalam menepati perjanjian dan kesepakatan. Baik itu perjanjian atau kesepakatan terkait waktu, tempat, ataupun perihal tertentu. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbuat jujur itu memang berat. Apalagi jujur dalam mengutarakan sesuatu yang sebelumnya ia terlanjur berdusta. Namun, seberat apapun itu, kejujuran tetap harus dilakukan. Sebuah pesan dari sahabat Nabi, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, patut direnungkan. Tidak seorang pun yang menyembunyikan sesuatu rahasia dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya, atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Semoga khutbah hari ini bermanfaat bagi khotib sendiri dan bagi kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin khutbah Jumat rahimakumullah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsun illa sayyidil basar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwari wa ala alihi wa ashabihi masyabihil gura. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.